إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Musa bin Nusair, sang penakluk Andalusia. Pernahkah Anda mendengar tentangnya? Jika belum, marilah kita simak biografi singkatnya sebagai berikut. Dialah Musa bin Nusair yang lahir tahun 19 Hijriah, seorang panglima yang disegani, ahli siasat, dan lelaki yang bertekad bulat. Beliaulah yang memimpin armada laut kaum muslimin di zaman Muawiyah tahun 27 Hijriah untuk menaklukkan Siprus. Dan setelah berhasil menguasainya, beliau membangun berbagai benteng pertahanan di dalamnya. Al-Baghawi menceritakan bahwasanya Musa menjabat sebagai wali atau gubernur wilayah Afrika pada tahun 79 Hijriah. Dan beliau berhasil menaklukkan kota-kota dan daerah yang sangat banyak di sana. Beliau jugalah yang berhasil menaklukkan negeri Andalusia, sebuah negeri di wilayah Spanyol yang memiliki banyak kota, desa, dan perkebunan. Seiring dengan masuknya Andalusia ke pangkuan negeri Islam, beliau menawan sejumlah besar musuh dan mendapatkan ghanimah yang tak terhitung banyaknya dari emas dan permata yang tak ternilai. Adapun alat-alat perkakas dan hewan ternak sungguh di luar logika. Demikian pula dengan orang-orang yang jatuh sebagai tawanan, demikian banyak jumlahnya. Belum pernah sejarah mencatat kaum muslimin mendapatkan tawanan yang demikian banyaknya. Selain sebagai seorang pembebas, Musa juga seorang da'i yang ulung. Berkat jasanya lah penduduk Maghrib, yaitu Afrika Utara, masuk Islam. Beliau juga mengajari mereka tentang Al-Quran. Konon setiap kali pasukannya bergerak, mereka membawa ghanimah di atas punggung sapi, saking banyaknya dan tidak mampu lagi diangkat oleh kendaraan. Selama periode pembebasan yang dilakukan oleh Musa, beliau tergolong panglima yang bernasib baik. Konon dikisahkan bahwasanya tatkala membebaskan Andalusia, ada seorang yang berkata kepadanya, "Utuslah sejumlah pasukan bersamaku, niscaya akan kutunjukkan kepadamu harta karun yang sangat besar." Maka Musa mengutus sejumlah pasukan bersama orang tersebut ke suatu tempat. Sesampainya di sana, orang itu memerintahkan mereka agar menggali. Mereka pun menggali hingga menemukan sebuah ruangan besar yang berisi permata, yakut, zabarjud, yang membuat mereka terbelalak. Adapun emas, maka tak bisa lagi diceritakan banyaknya. Ibnu Asakir meriwayatkan bahwasanya ketika Musa berkunjung ke Damaskus, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala bertanya kepadanya tentang kejadian paling ajaib yang pernah dialaminya selama berperang di lautan. Maka Musa mengisahkan sebagai berikut. Suatu ketika kami sampai di sebuah pulau. Di sana kami mendapati ada 16 buah kendi yang disegel dan dicap oleh Sulaiman bin Daud alaihissalam. Maka aku pun memerintahkan untuk mengambil 4 darinya dan melubangi salah satunya. Maka muncullah sosok syaitan yang menepuk-nepuk kepalanya seraya berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tak akan berbuat kerusakan lagi di muka bumi." Kemudian syaitan tadi melihat-lihat dan berkata, "Mengapa aku tidak mendapati kemegahan Sulaiman dan kerajaannya?" Lalu sesaat kemudian dia menghilang. Maka aku perintahkan agar ketiga kendi sisanya dikembalikan ke tempat semula. Selain seorang panglima hebat, Musa bin Nusair juga seorang yang saleh dan penuh tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Afrika mengalami paceklik, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan salat istisqa, yaitu pada tahun 93 Hijriah. Usai salat, beliau keluar menemui orang-orang dan memisahkan antara yang muslim dan yang kafir dhimmi. Demikian pula antara induk binatang dengan anaknya, lalu memerintahkan agar orang-orang meratap dan menangis keras, sembari terus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hingga menjelang siang hari. Baru kemudian beliau turun dari mimbar. Maka seseorang berkata, "Tidakkah engkau berdoa untuk Amirul Mukminin?" Maka Musa menjawab, "Di tempat seperti ini yang layak disebut hanyalah Allah Azza wa Jalla." Maka Allah pun menurunkan hujan usai Musa mengucapkan kata-kata tersebut. Di akhir pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Musa berkunjung ke Damaskus, ibu kota daulah Bani Umayyah. Ia masuk ke sana pada hari Jumat, tatkala Walid sedang berkhutbah di atas mimbar. Saat itu Musa mengenakan pakaian yang indah
dan tampil dengan sosok yang indah pula. Tatkala ia masuk masjid, masuk pula bersamanya 30 anak, putra para raja yang berhasil ditawannya, beserta sejumlah orang Spanyol. Musa memakaikan mahkota di atas kepala mereka, yang diiringi dengan sejumlah khadam dan persiapan yang megah. Ketika Walid menyaksikan hal tersebut di tengah-tengah khutbahnya, ia pun diam tercengang, yaitu saat melihat pakaian sutra dan perhiasan permata yang dikenakan para putra raja tersebut. Lalu datanglah Musa bin Nusair, seraya mengucapkan salam kepada Walid, sedang ia tetap di atas mimbarnya. Lalu Musa memerintahkan mereka agar berdiri di kanan kiri mimbar. Maka Walid pun menghaturkan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia dan pertolongannya hingga memberinya kekuasaan yang sedemikian luas. Ia berdoa dengan panjang diselingi puji syukur hingga waktu Jumat pun berlalu. Maka ia turun dari mimbar dan sholat bersama kaum muslimin. Usai sholat, ia memanggil Musa bin Nusair dan memberinya penghargaan besar dan harta yang melimpah. Demikian pula Musa, ia datang dengan membawa harta yang melimpah pula, yang diantaranya ada meja makan Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Konon di atas meja itulah Nabi Sulaiman makan. Ia terbuat dari campuran emas dan perak yang bertahtakan 3 lapis mutiara dan permata, sesuatu yang tak pernah dilihat sebelumnya. Musa mendapatkan meja tersebut di kota Toledo, sebuah kota tua di Andalusia, Spanyol. Konon dikisahkan bahwa Musa pernah mengutus anaknya yang bernama Marwan dengan sejumlah pasukan hingga mereka berhasil menawan 100.000 orang. Lalu mengutus keponakannya dengan sejumlah pasukan lain dan berhasil menawan 100.000 orang lagi dari suku Barbar. Maka ketika ia menulis surat laporannya kepada Khalifah Walid dan menyebutkan di sana bahwa 1/5 dari ghanimahnya adalah 40.000 orang tawanan, orang-orang berkomentar, bodoh sekali dia, bagaimana mungkin 1/5-nya adalah 40.000 orang? Lalu omongan itu pun sampai kepada Musa, maka ia mengirimkan 40.000 orang tawanan yang merupakan 1/5 dari seluruh tawanannya. Sungguh belum pernah terdengar dalam sejarah Islam jumlah tawanan sebesar yang didapatkan oleh Musa bin Nusair. Selama pembebasan Andalusia, Musa banyak menyaksikan keajaiban. Ia pernah mengatakan, andai saja orang-orang menurut kepadaku, niscaya akan kupimpin mereka untuk menaklukkan kota Rumia, yaitu kota terbesar di Eropa, hingga Allah Tabaraka wa Ta'ala membebaskannya lewat tanganku insyaAllah. Dalam kunjungan lainnya kepada Khalifah Walid, Musa membawa bersamanya 30.000 orang tawanan, selain yang kita sebutkan tadi. Dan itu adalah ghanimah dari peperangan terakhirnya di wilayah Maghrib. Saat itu, ia datang membawa harta, pusaka, mutiara, dan permata yang tak terhingga dan tak terlukiskan. Semenjak itu, Musa tetap tinggal di Damaskus hingga Walid wafat dan digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Akan tetapi Sulaiman justru mengkritik Musa dan memenjarakannya di istana, sembari menuntut sejumlah besar harta darinya. Musa tetap berada dalam tahanan Sulaiman hingga Sulaiman berangkat haji di tahun 98 Hijriah dan membawa Musa bersamanya. Maka Musa akhirnya wafat di Madinah atau di Wadil Qura dalam usia mendekati 80 tahun. Ada pula yang mengatakan bahwasanya ia wafat di tahun berikutnya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memaafkannya dengan kasih sayangnya. Amin. Demikianlah ikhwati fillah sekelumit tentang biografi Musa bin Nusair, sang pembebas besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan kembali orang-orang hebat sepertinya dari generasi kita dan mengembalikan kejayaan kaum muslimin melalui tangan mereka. Allahumma amin.